Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, perempuan memang punya kelemahan. Waktu belum punya anak, Masya Allah, 100% khidmat suami, diantarin keluar pintu, disambut lagi. Mau ngambil lagi, jangan bang, abang tunggu saja, abang raja. Kita yang disuruh hebat betul bro. Tapi kalau sudah punya anak satu, kedok pintu nggak dikunci bang, buka aja. Itu nasi sudah siap di rice cooker, tinggal ngambil aja lagi. Dan telurnya tinggal goreng aja lagi. Nanti punya anak dua lain lagi pak, punya anak tiga lain lagi. Punya anak tiga sudah capek itu, memang capek perempuan pak. Hah? Kata Pak Abdi kalau ingin tahu jadi perempuan, beli semangka gede, taruh di perut satu hari, diikat. Bagaimana perasaan bapak? Ini 9 bulan 10 hari pak, capek itu, pusingnya lagi. Hah? Ya, punya anak tiga capek pak. Hah? Melayani anak, ada yang kencing sana sebagainya. Hanya dia pun tidur, nunggu suami, nggak terasa ngurus anak ketiduran. Suami pulang habis jaulah kedua. Waduh, entah tadi kenapa diajak teman juga minum di warung. Udah di warung tadi macam-macam ada senyuman. Allahu Akbar. Padahal Nabi sabdakan baiti junnati, baiti junnah, bukan jannati pak, junnati. Jadi sebelum subuh saya muzakarah sama Ustaz Sofyan dan Ustaz Harun juga. Yang benar baiti junnati, rumahku adalah perisaiku, bukan surgaku pak. Orang beriman itu masuk rumahnya aneh pak. Setelah mereka masuk surga, mudah-mudahan masuk surga semua kita, amin. Mereka terkusari, waqfala ta'du malah batunya tersalun. Saling tanya-tanya, kenapa kau bisa masuk surga? Mereka kata, inna kunna qabla kana musyfiqin. Kami ternyata di dunia itu ada rasa takut. Masuk rumah itu seakan-akan kebakaran pak. Seakan-akan rumah kebakaran, buang busakum wa'alaikum suruh padamkan api itu. Lantas bagaimana baiti jannati rumahku perisaiku? Nabi katakan kalau seorang laki-laki terpandang perempuan di luar rumah dan dia tertarik, cepat-cepat pulang ke rumah dia. Pulang ke rumah dia, lampiaskan nafsunya kepada itu istri. Karena yang dimiliki oleh itu perempuan di luar rumah, perempuan istrinya juga punya. Nah, bahkan Nabi katakan walaupun di atas pembakaran roti, kamu lampiaskan nafsu kamu di sana. Dan bukan secara kebetulan juga, karena sudah sering masyhur apa istiqomah, maka istrinya seperti yang Nabi katakan menarik dipandang suami, sudah berdandan dia. Sehingga gejolak suami yang berbuat maksiat terhenti gara-gara istri yang menarik dipandang suami tadi. Jadi baiti jadi perisai untuk berbuat maksiat. Kalau nggak punya istri, maka menduda itu makruh pak. Kalau menjanda nggak punya pilihan. Kalau meninggal subuh ini istrinya, sebelum zuhur kawin. Gitu saja. Iya. Jangan nunggu 40 hari, itu kebiasaan di Jawa pak. Nggak ngerti saya kalau kawan di Jawa nih pak. Belum 40 hari Ustaz tuh. Aneh. Kadang-kadang aneh, belum habis masa iddah. Iddah itu perempuan, kalau laki-laki nggak ada iddah. Walaupun secara senang-senang dulu, jangan ribut gitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haji, mau bicara kemana tadi, Pak? Baik, ya, habis ini pada detik. Belum nggak punya istri, juga pulang ke rumah, memandang tiangnya tidak bergoyang, dindingnya membisu. Bagaimana mau jadi junnah pak? Nggak bisa jadi junnah. Repot lagi kayak tadi, pas pulang ke rumah sudah jam 10 malam, istri sudah tertidur, anak-anak juga gelempangan di sana. Mau mencium istri dari arah mana bingung. Sini kok, badan dia kan kotor pak, bekas kencing apa segala macam tadi. Anak tidak, ya. Tapi kalau dia istiqomah, 3 hari masturah pak, anaknya 10, tenang saja. Udah tahu suami akan datang jam 10. Dia beresin anak kan, dia mandi. Bang, untuk anak-anak sudah beres semua bang, tinggal abang lagi. Maka ceria pak, wajah orang istiqomah 3 hari itu ceria. Yang merem-merem sedih itu berarti nggak istiqomah 3 hari ini. Bukan saya nggak bercanda pak.
Ini kelihatan kan ceria-ceria, kayak Bapak ini kan ceria nih. Berarti istiqomah dia. Iya. Dia paham kewajiban dia sebagai istri itu apa. Insya Allah kita niatkan demikian. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum mengarah kepada tertib lagi selanjutnya, Pak. Untuk apa sih kita sertakan istri kita nih? Dua saja targetnya kata Mas Syed. Yang pertama, Pak, supaya dia paham, saya ini istri dai. Saya ini istri dai. Suami saya harus berangkat ke sana kemari, Pak. Suami saya ada musyawarah harian, ada 2,5 jam, 3 hari minimal, 40 hari. Dia sudah paham. Hari ini istri kita paham, istri petani paham, istri polisi paham, istri tentara paham, suaminya tentara. Tapi nggak paham istrinya dai. Istri polisi sudah paham, setrikakan bajunya dan sebagainya. Tentara juga paham, baru kawin, 3 hari kemudian dikirim kirian setahun. Paham dia, suami saya tentara, ikhlas dia ditinggalkan. Tapi istri dai belum. Kemudian ada kawan dari Banjarmasin, ternyata tinggal di Palembang. Waktu saya ke Palembang kemarin, saya telepon dia setelah mendarat. Oh ya Ustaz ya, ya saya bilang ingin ketemu kamu. Di mana Ustaz? Di Jalan Basuki Rahmat, di Mata di Palembang. Akhirnya dia datang. Saya tanya kamu kerja apa sekarang? Di kapal Ustaz, ngebor minyak. Kemarin di Saudi, Abu Dhabi, sekarang mau ke Thailand lagi. Berapa bulan? 5 bulan kerja, 1 bulan off. 1 bulan di rumah. Maka saya tanya, selama kamu 5 bulan kerja, 1 bulan off, mertua kamu marah nggak? Enggak, Ustaz. Senang aja. Ada nggak khotib di Palembang yang marah-marahin kamu? Ini laki-laki nggak bertanggung jawab. 5 bulan di laut, istrinya cuma 1 bulan dikasih nafkah. Ada nggak gitu? Di Palembang nggak ada, tempat lain nggak ada. Tapi suaminya 4 bulan ribut semua. Nah kita ingin pahamkan bagaimana istri saya, istri kita itu istri dai, Pak. Sehingga suami sudah paham, dorong suami terus. Bahkan kelaparan di rumah dia nggak pernah ngeluh. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anha, paham suami-suami dai-dainya Allah. Nggak ada perempuan yang ngeluh kepada Rasulullah tentang biaya di rumah, nggak ada. Fatimah tuh nggak mau ngeluh kepada Rasulullah. Cuman karena Ali yang nyuruh taat kepada suami, kata Sayyidina Ali, Fatimah datangi kau punya ayah, minta kambing, minta hamba saya. Fatimah nggak mau, dia malu untuk mengutarakan keperluan dia, tapi karena taat kepada suami dia kerjakan. Karena semua para sahabat paham bahwa suaminya apa? Dai. Semoga Allah pahamkan insyaallah. Jadi kita bawa keluar nih untuk memahamkan dia bahwasanya suami adalah dai. Kalau suatu saat suami nggak punya uang, gelang dia siap terbang. Gelang siap terbang. Kemarin ada kawan-kawan baru pulang dari Thailand, Karguzari. Istrinya mulai ketakutan. Kami di Thailand kan, walau ini benar atau tidak beritanya Karguzarinya atau nggak tahu, kadang-kadang ada orang Karguzari kan karena di Thailand itu katanya. Kata dia nih, wallahu alam, nggak sempurna itu perempuan sebelum mendorong suaminya kawin lagi. Wah, kata teman kita sambil dari Malang, kalau gitu kita ke Thailand saja keluar. Bukan, Pak. Perempuan yang hebat tuh, Pak, bukan perempuan yang mendorong suaminya kawin lagi. Nggak didorong juga silakan suami kawin, Pak. Itu hak suami, izin atau enggak, dikasih atau enggak kasih izin. Suami itu punya kebolehan untuk kawin berapa? 4. Suami setuju, istri enggak setuju, mertua enggak setuju. Apa tetap dibolehkan dia kawin. Jadi yang istri yang hebat itu bukan istri yang menyuruh suami kawin lagi. Istri yang hebat yang lepas gelangnya, Bang, silahkan berangkat lagi 4 bulan, Pak. Jadi keberhasilan Anda bawa istri, Pak, setelah keluar 3 hari atau 40 hari, Bang, kapan lagi berangkat? Saya punya gelang, silakan. Bukan kehebatan istri Anda, Bang, kapan kawin lagi? Saya ikhlas. Kamu nggak ikhlas juga saya kawin lagi, nggak jadi masalah. Iya kan gitu, Bu. Tahun 96 kami keluar Mas Turo di Pakistan. Ada satu rombongan dari Eropa. Mas Turo, ceritanya di mana? Satu rombongan dari Pakistan akan diberangkatkan. Kita takut ternyata amirnya duitnya kurang. Maka masih ada takutnya kuat.
nggak boleh berangkat, tunda dulu sampai duitnya selesai. Dan Bayi Wahab itu paling marah Pak, kalau di markas masih dibicarakan masalah duit dari keperluan tadi, itu ditafakutkan di tempat di halakah dia, di provinsi dia. Suatu saat saya hadir musyawarah besar di Rewin itu, satu orang datang, kan di sana ulama keluar tahun Pak. Satu dibawa oleh paman beliau, dia katakan musyawarahnya keponakan saya sudah selesai di madrasah, dia siap keluar tahun. Tadi masalahnya ini, masalah ini macam-macam. Marah Bayi Wahab, jauh pergi. Kami itu bukan untuk musyawarahkan masalah kamu, kami itu musyawarahkan kemana kamu dikirim. Uang kamu sudah terpakut di sini, sudah terpakut di sana, di sini tinggal mengarahkan truk ke sini kemana. Jangan dipusingkan suruh itu dengan permasalahan kamu. Diselesaikan di sana. Kadang-kadang karkunnya aneh Pak. Dia tahu sepeda motornya kalau dijual di pasar laku cuma 6 juta. Tapi kalau dimusyawarahkan bisa laku 8 juta. Musyawarah markas bukan untuk musyawarahkan sepeda motor kamu, tidak. Markas itu musyawarahkan kamu sudah punya kesediaan mau diarahkan duit mana. Nanti begitu tahu lagi saya siap Mas Turah, tapi anak saya 10, siapa yang bisa menghandle? Nah, pusing orang markas gitu-gitu Pak. Maka dia tunda dulu. Dia pulang murung dia mukanya. Tanya oleh istrinya, kenapa Pak? Itu jam mau diberangkatkan, tapi gara-gara takut saya kurang, dia bisa berangkat. Kata istrinya, ini ambil gelang Pak, berangkat. Istri yang hebat Pak, mudah-mudahan istri Anda kayak gitu insya Allah. Ya, dijual berangkat, gerak di Eropa sekian lama, banyak yang masih Islam. Satu di antaranya nusrah terus, dia cerita alhamdulillah istri saya masih Islam, anak saya masih Islam. Lantas kata salah seorang jamaah, kamu tahu nggak? Kamu itu dapat hidayah satu keluarga karena ada pengorbanan orang yang kamu nggak tahu. Siapa? Dijelaskan, salah seorang di antara kami ada istri yang lepaskan gelang. Langsung dia cerita sama istrinya di rumah, nangis istrinya. Dia katakan, Bang, saya harus jumpa itu wanita. Saya harus berterima kasih kepada dia. Gara-gara gelang yang dia lepaskan, kita terselamat dari kekafiran. Alhamdulillah berikan taufik suatu saat datang ke Pakistan sama suaminya. Sampai Rewin minta untuk dihantar di kampung di mana itu wanita. Dikabulkan. Dipanggil itu wanita jadi rangkulan. Dia katakan, saudariku, satu gelang yang kau lepas telah menyelamatkan kami dari kekufuran di dunia ini. Mudah-mudahan Allah lepaskan kami juga daripada api neraka. Ini gelang yang Allah ridhoi Pak. Ini target bagaimana istri kita sampai ke arah sana. Bersedia tuan-tuan insya Allah. Lapar apapun dia tidak akan mengeluh. Bagaimana sopor Allah. Yang kedua Pak, untuk apa istri kita dibawa nih? Supaya dia kerasan di rumah, supaya dia paham medan kerja wanita itu di mana? Di rumah Pak. Jadi wanita yang berhasil dalam kerja dakwah nih, setelah pulang 3 hari, 40 hari, 2 bulan, dia semakin kerasan di rumah dia, semakin senang di rumah, bukan semakin senang jalan-jalan. Oh, mobilnya sendiri ambil masalah lain, bukan. Buka mall, buka warung lesehan, sunnah katanya. Pekerjanya istri karkun semua, goblok itu. Maaf, kata-katanya agak lembut sedikit. Semakin kerasan di rumah. Karena perempuan laki-laki, Pak Allah terus keluar rumah banyak-banyak. Laki-laki itu. Perempuan enggak, waqarna fi buyutikum. Hai perempuan, tinggal kamu di rumah-rumah kalian. Jadi perempuan itu medan kerjanya di mana? Di rumah. Tinggal di rumah dia. Kalau terpaksa keluar rumah juga jangan seperti perempuan jahiliyah bertabarruj. Jangan menjadi perempuan primitif. Jadi perempuan modern dalam pandangan Islam yang tinggal di rumah, kalau terpaksa keluar rumah dengan budaya yang sempurna. Itu terpaksa juga. Wala tabarruj al-jahiliyatul ula. Jadi itu perempuan modern, Pak. Perempuan primitif adalah perempuan yang suka keluar rumah dengan terbuka auratnya. Dulu ada guru di tempat saya di Banjarmasin, dia suka kutu buku dia. Dia cerita, Ustaz saya baca buku tentang petualangan masyarakat Amerika yang sudah merasa maju. Bikin kapal pesiar, keliling dunia. Di kapal jadi bebas. Laki-laki perempuan campur dan sebagainya. Maka setelah sampai di benua Afrika mereka heran. Ternyata yang istiqbalnya di pelabuhan di benua Afrika ini pada telanjang semua. Suku-suku yang pakai koteka, pakai itu. Jadi orang Amerika ini bingung, yang modern itu kita kah atau mereka kah? Bukannya modern, sama-sama jahiliyah, sama-sama jahiliyah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Presiden untuk letakkan istri kita di rumah, insya Allah. Untuk apa dia di rumah tadi? Kita wujudkan bagaimana itu perempuan menjadi abidah, ahli ibadah dia. Sebagaimana Maryam radhiyallahu anha. Dan kehebatan wanita ibadah itu adalah di rumah dia. Di rumah. Bentuk dia ajarkan sholat jaga 5 kali sehari semalam dengan baik. Kedua, sholat itu ada di rumah kita. Bahkan bagusnya di rumah kita kalau kita agak besar, musola khusus buat itu perempuan, Pak. Buat dia zikir, baca Quran dan sebagainya. Dan ajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Dengan ibadah dan kekuatan ibadah dia. Maryam radhiyallahu anha dengan ibadah dia yang begitu kuat. Allah hadirkan rezeki dengan mudah. Jadi kemudahan rezeki perempuan itu saat dalam rumah, saat dia banyak dalam, bukan waktu keluar rumah. Bahkan ada 2 tafsiran dalam kehidupan Maryam nih. Waktu dalam mihrab masih muda dia, rezeki muda. Tapi kok aneh, setelah melahirkan kan capek perempuan. Paling capek itu waktu apa? Habis melahirkan. Lapar. Allah katakan, busi, ilaikum dinar. Goyang ini pohon korma. Kok perempuan lemah disuruh goyang gimana sih? Seharusnya waktu muda dulu goyang korma kan? Ini baru melahirkan suruh goyang. Busi. Maka ulama katakan 2, Pak. Pertama, Maryam tadi begitu imannya kuat, ditanya oleh Zakaria, "Anda laki dari mana?" Maka min indillah, dari Allah. Maka ibu perempuan yang kuat iman langsung Allah tadi. Tapi ketika malaikat Jibril katakan, "Wahai Maryam, kamu akan dapat anak." Dikatakan, "Anna yakunul wala, anna yakunul wala." Bagaimana sih? Jadi perkataan bagaimana itu ada menunjukkan lemahnya yakin, Pak. Balasan atas lemahnya yakin, fungsi. Jadi orang itu dikasih rezeki dengan mudah sesuai dengan kekuatan iman dia. Sedikit ada goncangan sudah mulai susah. Penafsiran yang kedua, Pak. Ketika Maryam di rumah saja rezekinya dimudahkan, keluar rumah sedikit jadi susah rezeki. Bersedia letakkan istri di rumah, Pak. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dia untuk sadar beribadah ibadah. Yang kedua, Pak, manfaatkan potensi wanita untuk menjadi muallimah dia, guru. Untuk mengajarkan baca tulis Al-Quran, menghafal Quran. Jadi maaf nih, anak-anak karkun ini hadirin tanpa sekolah SDIT dengan bayar 10 juta, 20 juta, enggak perlu. Itu anak jenderal silakan. Anak orang kaya enggak pernah diajarin Quran di rumah dia, tapi anak karkun enggak. Sudah diajarin oleh ibunya, sehingga sebelum masuk SD sudah hafal sekian juz Al-Quran. Sudah tahu cara berwudu sebagainya, kawin aja sah dan sebagainya. Betul teman-teman, insyaallah. Wujudkan istri kita ke arah sana, dan juga bagaimana istri kita menjadi murabbiyah, pendidik dia. Kata Mu'tazil Abidin, jangan kau ajarkan kemusyrikan pada anak kamu. Awas hantu, awas tikus, awas paman. Itu syirik. Allah Sami, Allah Basir, Allah Alim. 3 ini ajarkan kepada anak kita. Jangan ajarkan anak kita kedermawanan, jangan berdusta. Satu perempuan manggil anaknya, nanti akan saya beri sesuatu. Akan saya beri sesuatu. Nabi katakan, apa yang akan kau beri pada dia? Kalau kamu memanggil, kamu memberi, berarti kamu mengajarkan dusta kepada anak kamu. Mengajarkan dusta. Jadi perempuan ini jadi murabbiyah, Pak. Rata-rata aulia Allah, ulama besar itu dibina oleh pangkuan wanita. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, begitu Imam Bukhari, banyak yang lain. Nggak sempat waktu untuk kita sampaikan di sini, Pak. Yang jelas terbina itu anak semua karena wanita. Bentuk wanita kita untuk menjadi khadimah, berkhidmat di rumah, Pak. Bukan berkhidmat di warung-warung, di kantor-kantor, enggak. Berkhidmat di mana? Di rumah, menyapu rumah dengan berzikir, dia mendapatkan pahala sama dengan menyapu sekitar Ka'bah. Berdandan untuk suaminya pulang ke rumah, suami. Maka suami yang memandang wajah istri dengan pandangan kasih sayang, istri memandang suami dengan pandangan kasih sayang sebagai balasan. Dua-duanya dipandang dengan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua perkhidmatan wanita Allah hargai. Nabi SAW sabdakan, seorang laki-laki yang beli kuda dengan untuk perjuangan di jalan Allah, maka sejak dia beli itu kuda dengan niat perjuangan, berapa banyak saja makanan yang dimakankan kepada itu kuda, tainya itu kuda, kencingnya itu kuda, di hari kiamat dihitung sebagai kebaikan itu hamba diberikan kepada itu orang. Itu tainya kuda, Pak, kencingnya kuda saja dihargai oleh Allah. Bagaimana kalau anak kita pelihara dengan niat untuk menjadi hafiz alim dai seluruh dunia? Ini perempuan untuk berkhidmat di mana, Pak? Di rumah. Bukan untuk menjadi TKW, Pak. Kembalikan istri kita yang sudah terlanjur jadi TKW sana. Begitulah hati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana itu istri kita bisa menjadi zahidah, ahli zuhud. Dan yang penting juga bagaimana istri kita menjadi dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita niatkan.